Halo, kita berjumpa lagi di video suplemen mata kuliah kajian audiens, fans, dan fandom. Topik bahasan kita kali ini adalah fans dan fandom dalam kerangka kajian audiens Stuart Hall. Dalam kajian audiens media, kita mengenal reception theory oleh Stuart Hall yang menyatakan 3 posisi media terhadap teks. Posisi tersebut adalah yang pertama dominan atau preferred, yang kedua adalah negotiated, dan yang ketiga adalah oppositional. Posisi inilah yang nantinya akan menentukan bagaimana audiens berinteraksi dengan teks dan menjadi landasan munculnya status fans yang dikenal sebagai fans, non-fans, dan juga anti-fans. Posisi pertama adalah dominan atau preferred, di mana audiens menerima teks apa adanya seperti yang diberikan oleh seorang produsen. Disinilah fans muncul. Lalu, apakah itu fans? Istilah fans muncul dari kata fanatik, dan ini pertama kali diperkenalkan di Inggris pada tahun 1700-an untuk menjelaskan mereka yang memiliki tingkat fanatisme yang tinggi terhadap sesuatu. 100 tahun kemudian, istilah ini kembali digunakan di Amerika untuk menjelaskan antusiasme para penonton olahraga baseball di Amerika. Antusiasme yang sangat besar ini menunjukkan adanya fanatisme juga yang muncul akibat situasi yang begitu menyala-nyala di lapangan baseball, sehingga mengakibatkan mereka menjadi sangat antusias dan terlibat ke dalam permainan yang sedang terjadi. Dalam perjalanannya, istilah ini digunakan untuk menjelaskan antusiasme yang diberikan oleh para audiens terhadap bintang televisi, terus juga film, atau juga tokoh-tokoh yang mereka temui di dalam media massa. Sayangnya, istilah fans tidak lepas dari stereotip yang selalu menempel di sana. Fans selalu dianggap sebagai sekumpulan orang yang half neurotic, dan mereka juga half idol worshipper. Jadi mereka memiliki kecenderungan untuk memuja tokoh-tokoh yang mereka lihat di dalam media, baik itu tokoh asli atau kemudian orang-orang nyata, ataupun juga kemudian tokoh-tokoh ciptaan atau tokoh fiksi. Mereka juga dikenal sebagai sekelompok orang yang terobsesi dengan sesuatu dan juga akan melakukan segala sesuatu untuk memenuhi obsesinya tersebut. Mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang histeris, yang seperti yang kita tahu mungkin sangat suka berteriak-teriak atau kemudian meluapkan emosi mereka dan juga berperilaku tidak wajar dalam kacamata normal. Satu hal lagi yang dikenal dari sekelompok fans adalah bahwa mereka suka sekali menganggap sesuatu yang sangat tidak penting itu menjadi sesuatu yang besar atau menjadi sesuatu yang sangat penting, yang ini kadang-kadang menyebalkan orang lain. Nah, kesebalan inilah, rasa sebal yang diberikan kepada fans, ketergangguan yang ditimbulkan oleh perilaku fans inilah yang nantinya akan menguatkan stereotypes ini dan akan menjadikan atau memberikan label kepada fans menjadi sekelompok orang dengan karakter-karakter negatif yang tertempel pada diri mereka. Untuk menjelaskan tingkat fanatisme dari fans, McCutcheon pada tahun 2005 membuat skala, yaitu Celebrity Attitude Scale, yang menjelaskan tingkat fanatisme atau menjelaskan bagaimana fans memandang idola mereka. Ada 3 dimensi khusus yang dibuat oleh McCutcheon dan masing-masing menjelaskan level atau tingkatan parasocial interaction yang muncul antara fans dengan idola atau objek fanatisme mereka. Tingkatan yang pertama adalah entertainment social. Di sini fans menganggap selebriti sebagai objek yang menarik karena selebriti memberikan bahan untuk bergosip, memberikan bahan hiburan, dan juga membuat hari mereka lebih menyenangkan. Di level yang kedua, yaitu intense personal, segala sesuatunya menjadi sedikit lebih mendalam, di mana seseorang merasakan adanya ikatan yang kuat antara dirinya dengan selebriti. Segala sesuatu yang dilakukan oleh selebriti atau interaksi yang dilakukan oleh selebriti dengan media itu, mereka merasakan segala sesuatunya itu secara personal. Jadi, contohnya adalah jika seorang selebriti itu mengatakan sesuatu di Twitter, mereka akan menganggapnya bahwa selebriti itu mengatakan apa yang di Twitter itu adalah sebagai sesuatu yang dikatakan langsung kepada diri mereka. Dan yang ketiga adalah borderline pathological. Nah, disinilah, level inilah yang pada dasarnya menerima segala stereotip mengenai fans. Level ini diindikasikan dengan adanya perilaku obsesif,
Dan juga adanya fantasi-fantasi liar terhadap selebriti yang dipuja oleh fans. Beberapa orang mungkin membayangkan bahwa mereka memiliki hubungan tertentu dengan selebriti dan itu mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan selebriti. Di level inilah, para fans yang terkenal sebagai sasaeng fans di Korea, yaitu para penguntip, juga stalker, dan juga superfans yang kita kenal sebagai groupie, grup-grup musik di Amerika berada. Nah, jika fans tadi kita melihat sebagai level personal atau individual, maka secara berkelompok kita bisa sebut mereka sebagai fandom. Fandom sendiri berasal dari kata fan dan dominion atau kekuasaan, yang berarti bahwa fandom merupakan area atau ranah kekuasaan dari seorang fans. Fandom ini pada dasarnya tidak berbentuk, jadi kita susah untuk kemudian mencari di mana fandom ini berada. Akan tetapi, mereka memiliki presence atau keberadaan yang sangat kuat dan mereka sangat dengan mudah diidentifikasi, terutama di akhir-akhir ini di sosial media. Fandom yang terorganisasi pada dasarnya adalah sekumpulan orang yang mereka melakukan kurasi, melakukan produksi, dan juga melakukan apresiasi terhadap teks media yang nantinya akan melakukan evolusi terhadap teks media itu sehingga berkembang menjadi teks-teks yang lain. Di sini kita mengenalnya sebagai parateks, yaitu segala sesuatu yang diproduksi yang merupakan turunan dari teks yang asli. Selanjutnya, kita akan masuk kepada posisi kedua, yaitu oppositional. Pada posisi oppositional inilah kita akan menemukan para anti-fans. Posisi oppositional ini pada dasarnya posisi di mana audiens media menolak teks yang dimunculkan di media massa karena alasan-alasan tertentu yang berasal dari diri mereka sendiri. Definisi dari anti-fans adalah mereka yang secara kuat atau kemudian secara mendalam membenci, tidak menyukai adanya teks atau genre atau orang tertentu, baik selebriti, tokoh di dalam sebuah cerita, ataupun juga cerita itu sendiri. Mereka seringkali menganggap bahwa teks yang diproduksi ini berada dalam ranah kegilaan atau konyol atau secara moral tidak sesuai dengan standar yang mereka miliki. Anti-fans pada dasarnya tidak membutuhkan alasan untuk membenci teks, karena alasan itulah yang akan mereka cari-cari sendiri. Jadi, kita tidak akan bisa menciptakan teks yang sempurna yang tidak akan dibenci oleh siapapun juga. Karena anti-fans akan selalu bisa menemukan cacat dari teks tersebut untuk kemudian mereka caci dan menjadi bahan dari kebencian mereka. Dalam prosesnya, anti-fans akan membuat konstruksi pesan mereka sendiri dan akan mendistorsi pesan tersebut sehingga menciptakan makna yang lebih sesuai dengan idealisme mereka, yaitu sesuatu yang kemudian akan merugikan atau kemudian melemahkan posisi dari teks aslinya. Proses ini dilakukan supaya anti-fans memiliki alasan untuk kebencian mereka. Posisi ketiga adalah non-fans, atau mungkin kalau sebenarnya kita bisa sebut sebagai casual fans, atau dalam istilah yang lebih biasa lagi adalah audiens biasa. Jadi, non-fans ini adalah mereka yang berada di dalam posisi negotiated, di mana mereka melakukan konsumsi teks media dengan masih mempertimbangkan idealisme mereka sendiri, tetapi tidak dengan langsung menolak ataupun menerima teks tersebut. Non-fans pada dasarnya adalah penonton ataupun audiens yang mereka membaca atau menonton, akan tetapi mereka melakukannya tanpa ada keterlibatan tertentu. Non-fans melakukan konsumsi teks seperti layaknya fans, akan tetapi sama seperti anti-fans, mereka tidak memiliki familiarity atau keakraban dengan teks tersebut. Jika untuk menjadi seorang fans seseorang membutuhkan disiplin, determinasi, dan juga upaya yang besar, maka para non-fans tidak memiliki hal-hal tersebut. Melainkan mereka melakukannya dengan lebih santai, dengan lebih terbuka, dan mereka tidak memiliki preferensi tertentu terhadap teks ataupun juga tokoh-tokoh di dalam media. Non-fans juga bisa dengan mudah berganti-ganti posisi antara dominan dan juga oposisional, sehingga menjadikan posisi non-fans ini sebagai posisi yang paling dinamis di dalam 3 kategori yang telah dinyatakan oleh Stuart Hall. Bahasan terakhir kita adalah mengenai fan war.
Fan war sendiri adalah satu fenomena yang sangat menarik dan kita akan sering menyaksikannya di sosial media terutama, dan akhir-akhir ini itu sering terjadi antara fans K-pop satu grup dengan grup yang lain. Fan war terjadi ketika dua jenis fans yaitu interloping fans dan juga accidental anti-fans bertemu dan saling beroposisi. Interloping fans adalah, bayangkan ketika anggota satu fandom dia main atau menjelajah ke fandom lain dan juga mengaplikasikan nilai-nilai yang dimilikinya di fandom aslinya kepada fandom yang dia datangi tersebut. Sementara accidental anti-fans adalah anggota fandom kedua yang ingin mempertahankan ideologi yang mereka miliki dari serangan para interloping fans ini. Fan war inilah yang pada dasarnya menimbulkan dinamika yang sering diobservasi oleh para non-fans. Sayangnya, fan war juga memberikan citra negatif kepada fandom secara keseluruhan. Padahal tanpa fan war sendiri, kehidupan fandom mungkin akan menjadi membosankan dan tidak menarik untuk diikuti. Sekian bahasan kita kali ini, sampai jumpa pada bahasan selanjutnya. Terima kasih.